Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita merayakan misteri iman kita, Tritunggal Maha Kudus. Bacaan yang kita renungkan pada minggu ini sangat singkat, diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Kutipan pendek ini sangat padat isinya, karena boleh dikatakan merangkum seluruh Injil. Bagaimana kutipan ini dapat menerangkan arti Tritunggal? Memang di dalam Injil, keempat Injil, tidak ada kata Tritunggal. Ajaran tentang Tritunggal adalah buah dari permenungan gereja. Gereja berdasarkan tulisan keempat Injil dan juga pewartaan dari para murid Yesus, merumuskan isi imannya kepada Allah. Oleh karena itu, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus bukan soal hitung-hitungan 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3 atau 1 tambah 1 tambah 1. Bukan itu. Ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus adalah ungkapan iman, ungkapan kepercayaan, keyakinan Gereja Katolik terhadap Allah yang mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau ada yang mempertanyakan ajaran Tritunggal Maha Kudus itu hanyalah rumusan dari gereja, memang benar. Dalam Injil sendiri, terutama Injil yang kita dengar hari ini, ada satu kutipan dari ayat 16, bunyinya begini: begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah isi hati Allah. Isi hati Allah apa? Allah begitu mencintai dunia, mencintai manusia. Saking besarnya cinta Allah kepada manusia, Allah tidak ingin ada satu orang pun yang binasa, yang tidak terselamatkan. Allah ingin semua manusia mencapai hidup kekal bersama dengannya. Hidup kekal adalah hidup bahagia, hidup di surga, hidup abadi. Itu yang dikehendaki Allah. Maka dasarnya adalah cinta. Allah begitu mencintai manusia, maka Allah kemudian memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia adalah dengan menjadi manusia pada pribadi Yesus.
Maka Yesus kemudian memperkenalkan kepada kita, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga. Yesus memperkenalkan kepada kita Allah sebagai Bapa. Kita diajak menyebut Allah Bapa. Mengapa? Karena Allah bukan hanya Dia yang ada di atas sana dan tidak terjangkau oleh manusia. Allah adalah Bapa yang berinisiatif, yang memulai, yang menyatakan diri sebagaimana seorang Bapa. Bapa selalu yang bertanggung jawab, yang mengatur, yang mengarahkan. Dan Yesus menempatkan dirinya sebagai anak, sebagai putra yang dibimbing, yang diatur, yang diarahkan. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, membuat kita semakin mengerti isi hati Allah. Isi hati Allah apa? Cinta. Maka seluruh hidup Yesus adalah menunjukkan isi hati Allah itu. Maka Yesus dengan perkataannya, dengan perbuatannya selalu menunjukkan ungkapan cinta, ungkapan kasih. Orang berdosa diampuni, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan iblis dibebaskan, orang yang lapar diberi makan, orang yang keras kepala, keras hatinya dilunakkan. Yesus mengkritik orang-orang yang tidak mau membuka hati kepada pengajarannya. Bukan karena Yesus benci kepada mereka, tetapi justru Yesus cinta kepada mereka dan mengajak mereka untuk bertobat, untuk berubah, untuk memperbaharui diri, meninggalkan cara hidup yang lama. Puncak cinta yang diungkapkan Yesus adalah dengan pengorbanannya di salib. Itu adalah bentuk kasih yang paling dalam. Ketika perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya, Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita berkorban untuk anak kita, sudah sewajarnya. Kalau kita berkorban untuk orang tua kita, sudah sewajarnya. Tetapi kalau saya sampai berani mengorbankan nyawa saya untuk sahabat, untuk teman, itu baru sungguh-sungguh pengorbanan. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus untuk menyatakan kepada kita bagaimana Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Allah adalah kasih, dan Allah ingin kita semua mengalami, merasakan kasih itu. Maka kasih itu kalau kita harapkan turun dari Allah Bapa menjadi sangat abstrak. Kasih itu ditunjukkan oleh Allah Bapa melalui ciptaan alam semesta ini.
kita lalu merasa ya semuanya ini sudah ada. Tapi Allah itu konkretnya seperti apa? Maka ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita menemukan Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia dengan cintanya. Dan ketika Yesus tidak ada lagi bersama kita, tidak ada lagi di dunia ini, Allah menghadirkan Roh-Nya, Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, untuk menemani kita sampai saat ini. Maka ada orang yang kemudian membagi sejarah umat manusia menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah saat Allah Bapa menciptakan alam semesta. Atau bagi kita seringkali kita sebut masa perjanjian lama. Di situ Allah membangun suatu bangsa yang beriman. Setelah Dia menciptakan segala-galanya siap untuk ditempati manusia. Allah kemudian memperbaharui perjanjiannya dengan mengutus Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Itulah masa kedua ketika Allah menyapa dari dekat umat manusia dalam sebuah budaya, melalui suatu agama, melalui suatu bangsa. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa Roh Kudus berkarya. Sejak Yesus naik ke surga sampai saat ini dan sampai akhir zaman nanti adalah masa Allah Roh Kudus. Sebetulnya semuanya ini dilaksanakan oleh Allah yang satu. Tapi gereja merenungkan, gereja merefleksikan, gereja menangkap tanda-tanda yang diberikan Allah bahwa Allah boleh dan berkenan dialami oleh manusia sebagai Bapa. Masa Roh Kudus sekarang ini adalah masa di mana kita diingatkan terus-menerus, diajari terus-menerus untuk melihat dan menimba kekuatan dari cinta Yesus. Roh Kudus akan mengobarkan cinta Yesus itu di dalam hati kita untuk kita hidupi pada zaman ini. Maka merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus adalah merayakan penyertaan Tuhan, penyertaan Allah terhadap hidup manusia dari dahulu sampai sekarang. Allah ingin terus mendampingi manusia sampai manusia bersatu secara utuh dengannya dalam hidup abadi, dalam kehidupan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan terus menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita berdasarkan ajaran-ajaran Yesus agar kita akhirnya satu dengan Dia. Namun demikian, Allah tidak akan pernah memaksa kita. Allah tetap memberi kita kebebasan. Kita bebas untuk percaya. Maka marilah kita yang telah percaya tetap menghidupi iman itu.
dan mewartakannya kepada semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang masa. Amin.